Halo my friend Indonesia. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas rotasi-rotasi yang dilakukan sama ini pro-pro player kebanggaan kita di match, kalau nggak salah match pertama di Sunhawk, yang dimana di sana yang chicken itu BTR, dia kembali chicken. Jadi yang gua bahas di sini itu pertama adalah rotasi, kedua pengambilan keputusan, ya termasuk ngeras, nge-smoke segala macam yang dilakukan sama mereka. Plus ditambah sedikit analisa sama opini kesotoyan gue ya. Lu pada nggak usah banyak bacot ya. Langsung kita lanjut aja. Salah satu kotanya dan bahkan salah satu kota kemungkinan akan kosong gitu. Tapi kalau kita lihat dari jalur pesawatnya ternyata Kayaknya cukup, Hatin yang kosong nih. iya cukup jauh untuk ke Cukup atas jauh, ya. heeh. Jadi kayaknya Hatin yang bakal kosong. Keramat, jadi kayaknya mendingan gak usah maksain segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan berujung baik. Tapi sementara kita lihat sudah ada satu player yang kembali ke lobby, sepertinya Red Kings ya. Ya, nampaknya harus ter-take down di awal-awal. Sayang sekali tadi Kings kita lihat di mana Red Rocket sebenarnya juga mereka butuh sangat-sangat butuh poin. Cukup ramai di titik temu antara pulau yang kayak di sekitar jembatan, sekitar sungai. Tapi gue masih menunggu nih. Ini Di sini gue bakal pertama ngebahas yaitu war yang pertama ya, yang terjadi di match ini, dimana war itu terjadi pertama itu antara Onyx Esport melawan The Pillars, dimana notabene-nya sendiri The Pillars sama drop zone antara The Pillars sama Onyx itu sebenarnya Onyx lebih jauh dari zona sih sama The Pillars, cuman The Pillars mungkin melakukan late rotation, makanya dia waktu dia mau rotasi dia udah keduluan sama Onyx gitu. Dan di posisi ini sebenarnya yang nembak duluan itu The Pillars. Bisa kita lihat dari XP barnya Onyx Leon sendiri, dia headshot dari waktu dia tadi dia ngepi-ngepi gitu kan, nyari info lah istilahnya. Dia ketembak sama 3 dari member dari The Pillars. Cuman posisinya sekarang itu The Pillars menggunakan formasi 1-3, di mana tadi di awal itu Boboho sebagai scouternya udah open duluan, aman padahal dia nggak tahu kalau sebenarnya di kiri mereka ada Onyx gitu. Terus ada Cleon yang setidaknya tadi udah dekat mungkin dengan kompon ini. Boboho nggak tahu dia udah di kompon ini. Jadi pertama itu sebenarnya di posisi ini The Pillars sudah pasti lebih dirugikan lah, lebih dikit chance-nya untuk menang. Bisa kita lihat sendiri dari sini, Cleon sendiri masih aman di dalam kompon ini, dan The Pillars mereka bertiga ini, 3 member dari The Pillars pasti logikanya dia ngejar ke Broken Wall ya kan, karena dia tahu di rumah sini ada orang, dia mau ngeras gitu. Tapi gara-gara posisi Onyx lebih unggul, kalau kita lihat dari minimap ya, ini salah satu member dari Onyx Esport dia lagi nembak tuh free shoot ke arah kental. Jadi pastinya kalau dari segi backup itulah dibilangnya, pastinya bisa dibilang The Pillars sekarang lagi keadaan mepet, tersandwich gitu. Dia mengincar ke Broken Wall untuk menghindari tembakan dari Onyx Leon gitu kan. Sementara Onyx Leon sendiri udah di backup oleh salah satu member timnya yang lain dari sebelah kanan gitu. untuk player di depan sana masih ada Argenta di belakang tembok, tapi ternyata KP berusaha untuk melakukan backstep dari sisi lain. Beralih dari yang tadi gua bilang dari member Onyx yang di sebelah kanan dari Onyx Leon, ternyata di situ ada Onyx KP yang nge-spray ke arah kental. Banyak ini istilahnya sekarang free shoot, karena The Pillars sendiri juga nggak memiliki backup apa-apa. Jadi bisa kita lihat ya, ini 2 member The Pillars lainnya yaitu Argenta sama Ponta itu dua-duanya ngejar ke arah Broken Wall. Karena mereka tadi awalnya waktu mereka nge-spray itu mereka ada di open field sekitar sini. Nah, terus info masuk dari Onyx Leon, mereka di Broken Wall. Onyx KP juga berusaha nge-confirm kill yang di ekonomi pertama, dia juga memberikan info ke timnya lain. Nah, bisa kita lihat di minimap itu ada salah satu member dari Onyx Esport yang udah melakukan flanking dari arah bootcamp. Dan ini jadi kalau menurut gue ini posisi 3 pemain The Pillars sendiri udah di ujung tanduk. Karena hitungan detik ini bakalan bisa nyampe di sekitaran sini. Nih, di minimap sini. Dan itu bisa free shoot ke arah member The Pillars duanya lagi. Kalau dia lompat sama juga bohong, kena sama Cleon, kena sama KP juga. Jadi menurut gue ini udah
Chance-nya untuk menang sih ya 10% lagi. Lu nge-smoke juga 10 detik, 10 detik ini member yang satunya udah nyampe sini. Gitu. Biasanya kalau kayak gini, waduh, belum diapa-apain tapi ternyata sudah dilain kental kayak bakal langsung di end dipulangkan begitu saja. Ya betul sekali, kali ini kita melihat di mana satu orang Argenta juga ter-take down kali ini. Onta juga menyusul harus ter-take down ke arah tanah. Dan kali ini kita melihat dari mana tim Onyx akan langsung melakukan pergerakan, akan langsung melakukan push kali ini oleh seorang KP. Wow, The Pillars nampaknya berada di ujung tombak, menyisakan satu player aja tadi sempat kabur. Ya berarti dia tinggal harus survive seorang diri. Udah nggak mungkin sih untuk balik dan menyelamatkan atau mungkin solo versus squad sangat tidak mungkin dan pilihan yang tepat sekali untuk Boboho langsung. Dan sementara masih berlari-lari juga. Oh 21 main ya hari ini ternyata. Betul. Oke, berarti 21 main pada hari ini. Tapi Untuk warna yang terjadi sendiri antara Poin Esport dengan tim 21 Esport, sebenarnya gua bukan bilang 21 Esport gimana ya, tapi cuman formasi yang mereka gunakan ini cukup riskan, dimana 3 membersnya itu berada di satu titik. Kalau kita lihat di minimap ya, ini mereka cuma berada di satu titik dan pandangannya itu sama ke arah satu arah. Mungkin mereka melakukan itu karena mereka tahu di depan sana, oh di depan sana ada musuh gitu, mungkin dilihat kan waktu mereka merotasi, jadi mereka aware gitu. Di sana ada perhatiin gitu. Mereka memilih ngepron gitu. Picasso ngepron, Ane ngefolding. Yang satunya kalau nggak salah ini S4D gitu. Sebenarnya ini formasi maut gitu. Yang satunya memang bagus, dia agak di belakang untuk ngejaga backline. Tapi masalahnya kalau lu ngejaga backline, lu nggak akan ngelihat ke arah depan sini juga. Lu pastinya paling ngelihat ke kanan sini, lihat ke kanan sini, terus ke belakang gitu. Terus ini juga kalau menurut gua jaraknya terlalu gimana ya? Ini kayaknya bukan ngejaga backline sih lebih tepatnya. Dia juga kayak telat gitu, tiba-tiba pas temennya mungkin aneh atau siapa bilang gitu, oh di sana ada orang cuy, ada orang gitu. Dia langsung berhenti. Mungkin menurut gua gitu. Dan posisi yang 3 ini kalau menurut gua ya cuman posisi defensif gitu. Mereka cuma tahu ketembak aja, bukan berpikir gimana caranya biar melakukan counter attack gitu. Padahal sementara kalau di posisi ini belum ada yang melakukan tembakan sama sekali gitu. Kalau menurut gue ini posisinya bahaya, mereka bakalan gampang keplank dari kanan sini, dari arah jauh maksudnya ya, bukan dari pas-pasan dari sebelah sini gitu. Bisa juga kalau misalnya member the point yang 2 ini satu gerak ke arah sini, gimana? Sementara mereka kumpul di satu titik gitu. Jadi ibaratnya lu dibombardir 10 granat aja, lu kemungkinan pasti ada yang kena gitu. Yang ini keplank ke sini, kelar, habis gitu. Sementara ini masih 2 loh member pointnya. Yang 2 lagi di mana coba? Ini sebenarnya posisi yang sangat riskan. Dan menurut gue juga bakalan gampang ke take down. Tapi gue suka sih dengan semangatnya 21. Mereka pantang menyerah dan memang benar-benar memberikan ya udah pasrah, tapi nggak mungkin karena 21 sudah mulai bertemu dengan Void. Satu player sudah mulai tersungkur lemas di depan sana, ada Ane yang sedang merangkak ke belakang batu dan masih dijagain sama Picasso, ada bom yang sudah mulai meledak-ledak. Sementara kita lihat dari Hulk akan memajukan Ane dan ke atas batu. Dan kali ini kita melihat di mana Hulk akan coba mencari posisi dari tim 21 Esport. Akankah dicari, ada Picasso dan juga ada S4 di depan sana melempar. Seperti yang gue bilang tadi, lihat posisi dari 21 Esport untuk defensif, ibaratnya defensifnya itu kayak main powernya gitulah, main powernya memang kuat. Terbukti Ane bisa Ane nggak ada revive ya? Oh iya, Ane nggak revive, sorry. Tadi dia ke take down menggunakan utility gitulah, granat ya kan. Karena apa? Kalau lu bertiga gitu rapat-rapat, lu bakalan gampang ditimpuk granat cu. Nah seperti yang gua bilang tadi kan, 2 member dari Void itu berada di depan, yang sementara 4 dari member 21 Esport mereka ngumpul di sini, cuman untuk memandang ke arah sini gitu. Mereka terlalu fokus ke arah satu arah, menurut gue itu sih kesalahannya. Fokus ke salah satu arah tanpa memikirkan gimana caranya biar gua nggak di flank, gimana caranya gua nge-backup atau nge-fight back. Mereka cuma berpikir gimana caranya biar gua nggak kena tembak, itu doang kalau menurut gua. Alhasil kita lihat 2 member dari Void Esport mereka melakukan flank dari kanan sini menggunakan vehicle yang mereka punya. Udah 21 Esport posisi ini udah kelar. Yang ini nembak ke sini dengan bebas, ini kena. Yang 2 ini panik. Yang 2 ini ngomong, "Kenok, Cok." Nah,
yang 2 sini maju ke sini. Selesai. Gitu. Nih. Nah, yang 2 maju ke sini. Yang ini maju ke sini. Ngeras ke batu sini maksudnya. Yang ini juga maju ke sini. 21 e-sport menurut gua kelar. Lu ditimpuk bom sekali kan, yang 2 ini pasti ngelihat ke arah sini, dia ngedapatin Draxin. Dia pasti ngomong batu sini cu. Yang 2 juga pede karena yang 2 ini nggak maju. Sebenarnya yang bisa ngelihat ke arah mereka itu Draxin gitu. Yang mereka takutkan Draxin. Misalnya dia lompat dari sini, yang spray duluan pasti Draxin. Kalau S4D sama Picasso, dia terhalang, ngevaulting ke arah batu, dia cuma berpikir untuk nge-defense doang gitu. Bukan untuk nge-fight back. Dia cuma mikir-mikir kapan-kapan dia ngeras gua ABD gitu. Sebenarnya yang paling berfungsi di formasi dari 21 Esports sendiri yaitu Draxin. Karena Draxin punya angle ke sini, punya angle ke sini juga. Sementara S4D sama Picasso dia cuma nge-defense doang gitu. Misalnya taruhlah Hulk lompat gitu, Draxin nge-spray nggak kena, taruhlah nggak kena. Ya udah Picasso sama S4D cuma ngebantu fire doang. Setelah misalnya Draxin bilang hit parah cok, maju gitu. Mereka berdua cuma gitu. Kalau dari sisi view-nya, TPP-nya mereka nggak ngeliat apa-apa sebenarnya. Karena ini posisinya di high ground, member point hook di high ground sama satu membernya yang lain. Dan 2 lagi ngeflank nih, lihat nih. Mereka ngeflank menggunakan vehicle. Ini kelar udah 21 Esport. Sebuah bom S4D akankah on point kali ini? Belum, tadi melakukan pick ke arah depan dari seorang Hulk, mendapatkan informasi dan Draxin pun ter-take down dari 21 Esport. Kita melihat di mana S4D dan juga Picasso masih terus proning kali ini. Di mana Hulk yang tadi ada di belakang batu dia mulai maju, satu orang ter-take down seorang Picasso, tinggal S4D apakah bisa didapatkan, dan ya didapatkan seorang Kalau tadi kita bicara misalnya gua bilang kalau misalnya formasi ngumpul itu banyak. Formasi ngumpul kayak tadi terlalu rapet gitu, memang manpowernya kuat tapi lu gampang di flank, lu gampang di rush, info yang lu dapatin dikit gitu kan. Memang jelek, tapi bukan berarti kalau lu ngelakuin strategi nge-split terlalu jauh jadi bagus gitu. Lu harus bisa nyimbangin antara jarak lu semua, antara lu bisa saling backup, lu bisa saling bantu ngasih info gitu. Contohnya ini Aero Potato sendiri, dia sendiri di rumah, sementara member lainnya nggak kelihatan di map maupun di minimap maupun di layar sekarang. Sementara 4 member EPOS mereka lagi rotasi gitu. Mereka rotasi nabrak kompon yang dimiliki Aero Potato. Potato nggak bisa apa-apa karena dia jauh gitu. Terakhir dia ngendok dengan berharap mungkin dia bisa nge-HBD 1-2 player dari EPOS gitu. Dan alhasil dia yang berhasil ngekenokin, nggak dapatin kill yang 1. Dia terakhirnya ngekenokin 2 lagi tapi mati karena dia kekalahan dari manpower gitu. Ibaratnya memang lu 1 lawan 4 clutch gitu lu mungkin menang, cuman kemungkinannya kecil. Lebih bagus kalau lu misalnya 2 atau 3 gitu. Seandainya dia ada backup gitu, entah jarak 200 meter gitu, mungkin bakal lebih bagus gitu menurut gua. Ya. Di apa truk-truknya itu loh. Bener. Jadi bocah truk gitu. Langsung cosplay di sana, tapi kita kali ini melihat di mana Potato mendapatkan 1 orang dari tim Vivos. Dan ke arah depan, nampaknya bukan tim Vivos, 69 kali ini. Benar sekali tim Vivos nampaknya, dan nampaknya Potato pun harus ter-take down. Kali ini kita melihat di mana Laser akan coba maju tadi. Sempet ke distract gua, lihat kill feed adanya 69, ternyata emang EVOS. Berarti 69 juga ada Juga fight ya. di sisi lain. Oke, berarti 69 fight dan tadi EVOS yang mulai ter-take down satu persatu oleh Aero. Berarti EVOS seperti melakukan rotasi dari Paradise menuju ke Camp Alpha langsung begitu saja. Dan terculik 3 orang ya. Betul. Berarti menyisakan 1 player aja mau review, sementara di sisi lain Berbeda dari formasi yang dilakuin 21 Esport, berbeda dari Aero tadi. Gue lebih suka formasi yang dilakuin sama Aura dengan berhadapan dengan 69 Esport. Bisa kita lihat 2 member dari Aura. Aura di sini nge-split 2-2 ya.
Dua membernya di depan, satu di rumah, satunya di tebing. Dan yang member lainnya itu dia nge-split di belakang gitu. Tapi dia walaupun nge-split di belakang, uh, view-nya ke arah timnya yang dua ini bebas gitu, luas ke arah sini. Makanya dia masih tetap bisa cover, ngasih covering fire, ngasih info gitu. Misalnya nih, katakanlah Boneng maju ke sini, kemungkinan aura Jaden nggak mungkin, menurut gua nggak bisa lihat karena dia di lower ground ya, di rumah di lower ground dia nggak lihat. Kemungkinan Casey juga mungkin bisa lihat, mungkin juga enggak gitu, karena Casey juga agak di landainya gitu, agak di bawahnya. Cuman dari aura Steve, kalau dia misalnya memiliki scope yang besar gitu, uh, dia bakalan ngelihat minimal seminimal minimalnya ngerender gitu lah, itu ada yang ngepush lu berdua gitu di depan lu persis gitu kan. Jadi yang dua ini gak bakalan di HBD gitu, dia pas langsung bisa inilah antisipasi lah istilahnya. Karena sebenarnya ke dalam sebuah tim itu body system yang dibutuhkan itu kayak gitu, info yang paling penting itu info, biar tim lu nggak kesandung gitu. Sama dengan Aura Esport, ternyata 69 Esport juga memiliki formasi yang sangat menarik. Kuat di bagian attack menurut gua, kuat juga di bagian defensif. Malah lebih bagus lagi dari formasi yang dilakukan oleh Aura. Kenapa? Karena mereka memang notabene-nya berada di high ground. Jadi udah posisi menentukan prestasi lah istilahnya. Di sini Vial dia berfungsi sebagai informan atau inilah. Kalau misalnya scouter kan di depan, dia di belakang. Cuman info yang dia dapat itu untuk timnya lumayan bagus gitu. Dia bisa ngelihat ke arah sini, ngelihat ke arah sini. Bukan ke pulau ini ya, maksudnya ke arah kiri situ. Backup ke arah sini, juga ke arah sini. Jadi seandainya tiba-tiba ada misalnya Jaden lah, taruhlah Jaden, tiba-tiba Jaden ini ya, Jaden maju ke arah sini atau ke arah sini, pastinya 69 Esport nggak bakalan terkejut. Kenapa? Karena Piel bisa ngelihat ke arah sini gitu. Piel harusnya tahu kalau Jaden lagi ngerush gitu. Jadi otomatis member timnya yang ada di sini seperti Boneng, Trixie, dia bisa tahu banyak minimal nggak di HBD gitu. Wah ada yang ngeres cu, hati-hati di arah sekian gitu. Seminimal minimalnya dia bisa ngasih covering fire atau bahkan sampai nge-take down member dari Aura sendiri. Jadi formasi dari kedua tim ini sebenarnya bagus. Tapi memang formasi ini juga terjadi gara-gara tadi kalau nggak salah udah sempat member dari Aura atau 69 terkenok gitu. Nah, kalau menurut gua war yang kayak gini bakalan struggle kalau misalnya lu maju sendirian gitu. Misalnya taruhlah Casey banyak ngeras ke sini, dia bakalan gampang ke take down. Kenapa? Karena Boneng udah siap gitu. Phil pasti bilang dia ngeras, ngerender dari atas. Boneng pasti udah siap. Trixie juga menyambut hal itu juga. Misalnya Boneng bilang kan, Boneng harusnya udah dengar step Casey, Casey juga demikian dengan dengar step Boneng gitu. Untuk antisipasi makanya si Trixie dia datang ke arah sini, dia nge-backup lah istilahnya. Dan harusnya juga Viel bakalan datang ke arah sini kalau terjadi war antara Casey dan juga Boneng. Nah sekarang posisi Viel adalah kunci gitu. Kenapa gue bilang kunci? Seandainya sekarang Viel turun, Jaden pastinya bakalan bebas untuk maju ke arah sini. Itu bakal otomatis. Nanti harusnya ini Jaden lagi nge-TPP-in ke arah sini. Gue gak bisa maju, gue di lock, lu bertahan gitu. Milan berada di area sekitar dekat dengan Aura, berarti ada di pesisir pantai. Tapi siapa yang ke-take down tadi? Ya makanya kita lihat kali ini dari 69 di mana Boneng akan coba mencari-cari informasi lanjutan. Nampaknya belum ada engage juga ya dari arah Aura dan juga Namsil, masih saling mencari-cari keberadaan dari masing-masing tim. Iya, mereka masih berusaha untuk mendapatkan informasi lebih juga pastinya pada kali ini dari Boneng. Boneng ini barikade terdepan nih berarti? Ya,
Betul sekali, dan kita melihat nampaknya Boneng akan coba maju, akan coba mencari posisi dari tim Aura, di mana di depannya ada HBD nih. Casey, tapi Casey masih melakukan proning saja di atas batu, masih terus berjemur di atas batu. Seorang Casey melemparkan bom kali ini, apakah akan dilemparkan kembali granatnya ke arah depan, di mana Boneng terkena damage sedikit, akankah on point yang itu, tapi Boneng harus tertakedown oleh seorang Casey. On point granatnya kali ini. Yes, betul sekali. 3-point shot dari Casey langsung saja menumbangkan Boneng. Begitu saja bahkan langsung di end dengan granat kedua. Tapi ternyata terlalu jauh. Boneng sudah merangkak mundur dengan setup smoke yang sudah dibuat oleh Trixie pada kali ini. Bakal langsung merevive. Tapi seenggaknya informasi udah masuk. Oke, ada tim 69 di depan gue. Dan langsung saja diinformasikan ke tim Aura lainnya. Ya, betul sekali. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat buruk untuk 69 karena apa? Casey juga akan coba maju ke arah depan mencari Vision, dan kali ini terbuka Visionnya karena Trixie. Akan coba di takedown ke Trixie, tapi dia masih low, sangat low, tapi akhirnya tertangkap juga seorang Trixie. Boneng akan coba membackup, akan coba maju seorang Boneng kali ini. Masih terus mencari keberadaan dari Casey, dan Casey pun sudah tahu di depan sana informasi sudah sangat banyak dari tim Aura ke arah 69 Esport. Yes, betul sekali. Casey masih terus memberikan pressure spray ke arah 69 pada kali ini. Boneng terkunci, nggak bisa kemana-mana karena gerak sedikit akan kelihatan langsung oleh Casey. Dan Jaden masih berada di dalam rumah, belum langsung melakukan regroup. Casey masih seorang diri saja di depan sana. Sementara kita lihat dari minimap ya. Yep. Wow, banyak pelaut. Betul. Ada 2 tim. Oh, perang laut kayaknya nih. Lempar-lemparan ini granat. Ya, benar sekali. Di sisi kiri tadi ada 2 tim yang akan berdekatan di area laut. Kita akan lihat seperti apa nanti fight di area laut. Seperti bajak laut mungkin fight di area laut. dia. Tapi kita lihat di sini Casey akan coba dibakar tadi, tapi masih belum terkena damage sama sekali. Casey pun mencoba untuk putar balik ke arah belakang. Wah, itu yang di laut. Kita beralih ke perpindahan circle yang ketiga ya, di mana di dalam circle sendiri udah ada beberapa tim seperti Nara di bagian pulau atas, kemudian ada BTR yang ada di center circle di bawah-bawah bootcamp, kemudian ada victim seorang victim di arah Painan, ada Voin yang udah di dalam circle juga ya, di arah Quarry, pinggiran Quarry. Kemudian ada Onyx yang lagi berada di bibiran circle, mereka mungkin masih scouting gitu ya, ada nggak tim di sebelah sana gitu. Soalnya Onyx posisinya enak sih, mereka pergi ke bootcamp aman, mereka pergi ke arah Paradise juga aman, kalau mereka lebih main pinggiran circle juga aman. Sementara untuk di luar zone sendiri masih ada seperti tim The Pillars, ada tim IOG sebagian, ada Red Rocket yang lagi menggunakan kapal ya, ada Boom juga sama dengan Red Rocket, dia juga rotasi menggunakan kapal melewati bibiran circle. Kemudian ada Aero di arah jembatan atas, dan juga ada Epos di arah bawah dari Hatin. Kalau menurut gua early fight selanjutnya bakalan terjadi di ini nih, 2 tim yang lagi naik kapal ini. Kenapa gua bilang begitu? Pasti kedua tim ini ngincar bibiran circle untuk ke arah pulau yang berbeda. Mungkin Red Rocket, apa istilahnya, Red Rocket mengira joranya bakalan ke sini, ya kan? Sementara Bumi Sport bakalan ngira zonanya ke pulau sini. Jadi dia sebenarnya Bumi Sport pengen masuk dari pinggiran sini, gitu. Sementara untuk Red Rocket dia bakalan mungkin masuk dari sini atau mungkin dari sini, gitu. Mungkin 2 jalur yang bakalan diambil Red Rocket bakalan dari sini, gitu. Makanya dia menggunakan kapal gitu, karena dia pengen ngambil dari bibiran circle, menghindari tembakan dari arah 69 Esport. Begitu juga Boom, dia menghindari tembakan dari arah jembatan juga gitu. Dia menghindari, misalnya Red Rocket menghindari tembakan dari arah sini, dari arah sini. Sementara untuk Boom Esport dia menghindari tembakan dari arah sini dan juga kemungkinan dari sini gitu. Makanya dia mau ngambil ke arah sini. Nah, kemungkinan yang terjadi gara-gara mereka satu ini ya, satu frekuensi lah istilahnya untuk rotasi. Mereka menurut gua bakalan bertemu di arah sini. Kedua tim ini pasti akan bertemu di arah sini, melakukan fight di sini. Ya lu berada di kapal, lagi naik kendaraan, ya lu bisa apa? Ya sekarang yang nentuin antara hoki dan juga siapa yang duluan lihat dan nembak. Itu yang bakalan menang. Sementara untuk tim Nara dan Bigetron sendiri menurut gua cuman sekedar tembak-tembak gitu doang, nggak bakalan terjadi apa-apa karena mereka masih di dalam zone, dibatasi oleh sungai yang ada di sini. Mereka paling saling tembak di arah sini doang gitu. Terus yang mungkin juga terjadi fight di pecilan zona ini, mungkin saja ini The Pillars sekarang pasti struggle antara dia milih ke sini
ke sini atau dia milih lurus ke sini gitu. Padahal awalnya The Filler sendiri dia turun di arah Camp Bravo. Dia nggak tahu kenapa dia menggunakan rotasi jalur panjang yang menghindari kompon-kompon milik musuh. Jadi kalau melihat gaya rotasi dari The Filler sendiri, menurut gua mereka bakalan rotasi dari arah sini. Kalau nggak dari arah sini, mungkin ke arah sini, gitu. Dan anehnya, kalau mereka melakukan rotasi itu, mereka bakalan ke-cut sama tim Onyx yang dari tadi udah di sini. Mungkin mereka bakal jadi fight di sini atau di sini. Akan kapal saling membajak kapal satu sama lain di mana Haki terus akan ada di bawah, masih terus berenang-renang, dia cosplay menjadi katak di sana. Ya ini seru banget ya dari Boom ini. Siapa sih jadi yang pelautnya? Yang pelautnya yang nakodanya Swavel. Oke. Betul. Take down tadi Sunhawk tim Red. seru ya. Wah bener-bener. Ada dokter, Ya. ada bajak laut. Betul. Apalagi nih cosplay berikutnya. Oke. Ya, seperti yang gue bilang tadi, antara BTR dan Nara mereka melakukan perang antar provinsi ya, dimana mereka dibatasi sungai di arah bawah bootcamp nih. Yang menarik di sini adalah formasi dari BTR. Mereka melakukan formasi split 2-2, di mana Ryzen dan juga Microwave menjaga backline, sekalian juga melakukan pemantauan karena Nara memberikan info kedua timnya, member timnya lain, yaitu Juxi dan juga Luxi. Sementara Nara sendiri mereka juga nge-split 2-2, tapi dia karena daerah di posisi Nara itu ibaratnya dia nggak ada high groundnya gitu ya kan. Jadi ya mau nggak mau mereka cuma 2-2 merhatiin sekitarnya gitu. Ini posisinya 2-2, ini satunya lagi di arah sini ya, nggak kelihatan minimap. Makanya salah satu membernya itu dia naik ke arah sniper tower untuk sebagai informan gitulah. Cuman gara-gara posisi dari Ryan dan juga Microboy dia terancam. Makanya kita lihat dari XP bar Milea sendiri tersisa sekitar 30% gitu. Nah, bisa kita lihat sendiri dari drone view dari arah Bigetron ya. Ini Microboy bisa ngelihat ke arah sini, dan juga sekaligus ngejaga backline dari Bigetron agar confirm mereka nggak di retake sama orang lain. Begitu juga dengan Ryzen, dia ngarah ke sini, ngebantu nembak minimal tapping dan juga ngasih info kalau misalnya seandainya tiba-tiba Nara ngeras ke arah Juxi dan juga Luxi, mengarah ke sini juga untuk backup biar nggak ada yang nge-retake posisi dari Bigetron. Menarik sih, juara dunia cara ngamanin posisinya nggak usah diragukan lagi ya. Kalau udah posisi kayak gini menurut gua udah susah untuk di retake compound dari Bigetron sendiri. Kalau misalnya Nara maju pasti bakalan bonyok sama Bigetron sama Microboy sama juga Regen. Begitu juga kalau misalnya Regen dan juga Microboy diras dari belakang, mungkin memang agak struggle sih. Karena ini kita tahu sendiri ini Dakian ya, ini open field yang cukup berbahaya. Kalau misalnya Juxi sama Luxi maju, mungkin ada berbahaya dari arah Milea dan juga Frost. Mungkin juga ini maybe bentar lagi bakal nyebrang ke arah Broken Wall sini. Memang agak sulit, cuman tergantung lagi. Karena posisi kalau misalnya Ryzen sama Microboy ikut di bawah, itu bakalan posisinya mereka lebih gampang di take down dari atas high ground sini. Karena di sini bisa dibilang Bigetron udah tahu kalau misalnya bukit sini adalah kunci untuk menyerang ke arah mereka gitu. Jadi mereka untuk mengatasi itu dia diposisikan di sini Microboy sama Ryzen biar nggak ada orang yang ngambil ke situ. Ibaratnya kalau misalnya ada orang yang mau ngambil kan, ya Ryzen sama Microboy seminimal mungkin bisa nembak lah biar yang ngusir yang lain biar nggak datang ke situ gitu. Jadi dari posisi ini sih menurut gua kalau zonanya nanti pindah ke arah Bigetron lagi, Microboy sama Ryzen bakalan turun. Karena kalau misalnya mereka kena dari arah lain, Juxi sama Luxi struggle untuk nge-revive mereka gitu. Mungkin keputusan selanjutnya Bigetron BTR Microboy sama Ryzen bakalan turun ke bawah. Menurut gue ya. Banyak meta-meta yang bisa digunakan di Sanhok ya. Iya, Meta iya. khusus Sanhok bisa dikatakan. Oke, Wow, seru wow, juga wow, ya. wow, wow. Bentar lagi ada yang bercocok tanam nih.
rebahan gaming juga ada. Oh, Sanhok. rebahan. Oh iya, kuncinya adalah rebahan. Iya, iya, iya. Seru juga Sanhok. Tapi kita melihat kali ini dari Bigetron akan berhadapan dengan Nara, nampaknya mereka saling berseberangan, dipisahkan oleh laut di tengah sana, di sungai maksud saya, di tengah sana. Kenapa Iya, jadi sungai. laut? Ke bawah dong. Gak apa-apa, sungai mengalir ke laut. Betul. Nggak salah. Iya, betul Heeh. sekali. Pokoknya yang penting cocok logi. Iya. Oke, tenang aja Sans, gue belain kok. Oke, terus Nara sudah mengunci area titik temu juga pada kali ini. Ini area yang cukup ramai, sering diperebutkan banyak tim. Tapi pada kali ini cukup dikuasai oleh Nara. Sementara dari seberang itu masih ada BTR. Ya. Dan sekali masih memisahkan 3 pulau yang berbeda. Ini akan menjadi sesuatu yang harus dipikirkan secara matang juga oleh masing-masing tim. Mereka harus predik zona dengan tepat, ke arah manakah zonanya. Saat mereka salah, itu akan menjadi blunder bisa dikatakan. Karena akan sangat-sangat sulit untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Karena tidak ada transportasi antar pulau. Transportasi antar pulau. Iya. Ya, hanya bisa menggunakan kaki dan bebatuan-bebatuan kecil yang ada. Dan pada kali ini kita lihat Bigetron udah menguasai area high ground atau di area. Nah, setelah pengecilan zona ketiga itu, di dalam circle sendiri ada beberapa tim seperti BTR, Nara, ada Aura juga, ada Aero yang sebagian anggota timnya udah masuk di dalam zone, kemudian ada Victim juga yang berada di bibir circle. Sementara tim-tim lain seperti EVOS, Onyx, RRQ sama IOG, Boom, kemudian ada 69 dan sebagian dari member Aero masih berada di luar zone. Nah, melihat dari perpindahan circle sendiri, untuk Bigetron sama Nara sendiri dari tadi udah jadi pawang zone ya, terutama Bigetron dari tadi nggak pindah. Kalau Nara tadi di sini ya kan, di sini Nara pindah ke arah sini, dia nyebrang menggunakan jembatan sini. Kemudian untuk Aura sendiri tadi sudah meninggalkan Ruins dan merapat ke arah center circle, merapat ke arah Nara dan juga BTR. Kalau di posisi ini sih center circle sendiri kemungkinan besarnya Nara bakalan ke sandwich antara Aura dan juga Bigetron. Tapi mungkin juga dari BFD akan fight duluan ke arah Aura, karena kalau kita lihat ya BFD masih ada di jembatan. Di jembatan sini kalau nggak salah ada 2-3 rumah gitu. Sementara Aura lagi berada di open field, mengandalkan batu-batu doang. Nah, yang menarik di sini adalah rotasi dari 69, IOG dan juga Boom. 69 harusnya mereka rotasi ke arah sini. Paling jauhnya ke arah sini. Mereka tidak mungkin lagi ke arah Ruins ya, karena mereka pastinya tahu di Ruins itu adalah drop zone-nya Aura. Mungkin juga mereka bakal berpikir mungkin Aura belum pindah. Sementara dari Aero juga mereka nggak nyebrang lewat jembatan ya, mereka nyebrang dari luar zone. Bisa kita lihat masih seperti member Chespalp masih di luar zone ya. Kemudian Yoji mungkin bakalan rotasi ke sini, atau ke sini. Nah, dari rotasi Yogi dan juga IOG dan juga ini 69 Esport, kemungkinan mereka bisa fake nih di pinggiran zona, di tanda silang di persilangan dari rotasi mereka, yaitu di sini. Yang paling parah yaitu kalau menurut gua sekarang ini posisi dari tim Boom sendiri. Mereka ke kanan, mereka bakalan fight dengan Yoji. Mereka ke kiri, mereka fight dengan 69. Mungkin satu-satunya cara ya mereka putar ke sini. Cuman untuk zona kecil ini menurut gua nggak terlalu sakit kalau lu TB terlalu lama. Kalau lu nyebrangnya dari Same, dari arah sini, lu pasti bakal kena tembak juga sama Yoji. Mungkin Yoji menggunakan zona lambat untuk rotasi. Kalau lu kesini lebih parah lagi, karena itu zona lambat, pasti ada orang yang nunggu-nunggu, ya kan? Di luar lu tahu kalau misalnya 69 di arah situ. Dan mungkin keputusan paling struggle-nya mereka harus nusuk ke arah sini. Jadi kalau menurut gue sih Boom sih posisinya di ujung tanduk, karena mereka bakalan ke sandwich sama tim IOG dan juga 69 Esport. Sementara di luar zone sendiri juga masih ada tim The Pillars yang sangat jauh ya dari zone. Mereka harus menyempuh kurang lebih mungkin 800 meter atau 1 kilo gitu untuk ke zone. Kalau mereka lurus di sini, zona terpendeknya sih mereka lurus. Cuman kemungkinan mereka akan bertemu tim RRQ dan juga Victim gitu. Kalau gua
jadi TP sih gue bakalan ini sih ngerusuhin ke arah sini sekalian. Kenapa gue bilang gitu? Mengingat ini adalah circle ini ya, apa namanya, Sanhok. Waktu perputaran circle cuman ada, kalau nggak salah itu cuman 1 menit. Jadi kalau dia memilih untuk rotasi dari sini ke sini, menurut gue terlalu banyak time, mereka bakalan mati di zone. Mereka rotasi dari sini, bisa juga. Cuman ini semua open field. Lu bakalan gampang ke take down kalau lu ngambil rotasi dari sini. Menurut gue sih paling bagus ke arah rotasi sini. Kenapa gue bilang paling bagus? Selain itu adalah garis terpendek untuk menuju circle, lu juga masih ada kompon yang ini. Kalau misalnya lu tiba-tiba kena tembak, lu bisa nge-cover ke situ, atau lu agak ngejauh ke sini juga lu masih dapat coveran di sini. Lu juga masih dapat coveran sementara di sini, dan di sini juga masih ada 1-2 pondokan lah yang bisa lu pakai untuk nge-defense sementara gitu. Nah, ternyata yang dilakukan TP sendiri, dia rotasi melewati ini, mencari tempat yang kosong. Tanpa mereka sadari, mereka bertemu Onyx di kompon yang ini. Perang deh. Pasti akan terisi dan itu akan menjadikan sesuatu yang sangat-sangat menarik karena apa? Bisa fight antara ujung-ujung pulau. Bisa, tapi yang di camp Alpha udah kosong. Betul. Itu dia masalahnya. Dan bener-bener nggak ada yang ngisi. Aerowolf aja udah rotasinya Betul. lewat bawah, nggak ada yang ngisi area atas. Dan ini bakal menjadi gila-gilaan kalau misalnya ternyata circle mantul ke atas. Dan sementara kita lihat terjadi fight kembali di sini. Boom Esports menumbangkan 1 player. Eston ditumbangkan oleh mantan timnya. Ya, betul sekali. Di sisi lain di mana poin akan coba tapping ke arah Nick kali ini. Sudah mulai mencicil ke arah depan, akan coba memberikan damage kembali, tapi ada sebuah smoke yang digunakan oleh seorang Nick kali ini. Cleon sudah terdeteksi di sana, akankah bisa diselamatkan? Akan kita lihat kali ini kita berpindah kembali ke arah tim IOG, akan berhadapan dengan Boom. Mereka terus berlari-lari ke arah gunung untuk menutup vision dari tim Boom di sana. Iya, dan tadi Boom sempat ditumbangkan oleh tim 69. Ya. Jadi kayaknya ada third party gitu ketika mereka sedang melakukan spray ke arah IOG. Berarti IOG selamatkan oleh 69. Tapi ternyata Nick memanfaatkan momentum dengan smoke-nya untuk segera berlari dan lari. Tapi ternyata Embot masih berusaha untuk melakukan spray. Untung ada covering fire dari kawannya, KP di seberang sana. Ya, benar sekali, permainan yang sangat-sangat bagus, saling backup. Backup yang cepat dari tim Nick kali ini bisa menyelamatkan tim mereka untuk sementara waktu. Sementara itu kita berpindah ke arah tim Victim Sovers di mana ada sebuah bom yang dilemparkan tadi, bisa on point bomnya. Mereka akan berhadapan dengan bonfight kali ini. Ya betul sekali, preman jembatan victim. Ya. Sudah ada yang berenang juga berusaha untuk mengambil jalur sungai pada kali ini karena sudah mulai merasakan di depan sana nggak aman. Udah ada yang ngejaga, udah ada preman lain nih, udah Betul. ada preman lain. Jadi seenggaknya pada kali ini mereka berusaha untuk mengambil jalur bawah dan yang berbahaya adalah kalau misalkan ditepati sama tim lain seperti RRQ yang sudah mengisi Painan contohnya, atau mungkin BTR yang berada di sisi kiri. Ini mereka terjepit sih, cukup terjepit oleh 2 tim. Ya, betul sekali, Hitman akan coba melakukan proning saja, dia seorang diri di sana, akan coba dicari oleh tim Victim yang nampaknya tim Victim kali ini memilih untuk berada di kolong jembatannya. Iya betul, dan masih berenang-renang Ya. dari RRQ di area Painan, melihat ada vision juga ke arah manusia di belakang batu. Warung pada kali ini masih berusaha untuk memberikan pressure, nggak bisa gerak kemana-mana, terkunci di belakang pohon dari Hulk. Oke. Dan ini circle ketiga dan sudah bergerak menuju fase keempat. Jadi fase keempat sih yang bakal nentuin. Oh masih kena, langsung tumbang. Wah, keren. Wow, nampaknya bisa mendapatkan 1 orang hook di sana. Bisa di tapping dan sukses tappingnya kali ini. Harus tertakedown di belakang pohon, bahkan sangat-sangat tipis. Ya betul sekali. Sayang sekali smoke-nya tadi masih belum bisa menyembunyikan diri Hulk. Karena tadi Warung posisinya itu proning shot, Ya. proning tap. Ya. Proning itu tuh bikin recoil tuh kayak bisa dibilang hampir nol ya. Ya, Enggak juga sih, nggak masih nol. ada sih. Tapi Kayak benar-benar stabil gitu loh. apalagi yang main pro player. Pro player, dan itu enak banget posisi dari Warung ketutupan sama tembok, dan di sisi lain 69 bertemu dengan Voin pada kali ini bakal langsung di restore Vinyl, sudah mulai membersihkan area bawah rumah, langsung saja di revive temannya Boneng. Ya, betul sekali, 69 kali ini sudah mendapatkan 4 poin kills total. Mereka bisa men-takedown tadi. Kali ini kita akan melihat di mana circle-nya akan coba menutup. Akan kita lihat ke arah manakah. Circle-nya masih. Nah, ini dia rotasi zona yang selanjutnya ya, pengecilan circle yang selanjutnya. Dimana circle yang keempat atau kelima ini kalau nggak salah, lupa gua.
Cuman ada 2 tim ya di center circle, dimana dari tadi itu Nara sama Bigetro sendiri memang dari tadi nggak ada gerak, mereka pawang zona betul ini tim berdua. Bisa dibilang center circle-nya sekarang di sini gitu. Nara masih aman, Bigetro apa lagi? Kalau melihat Jero sekarang ini kemungkinan Ipos bakalan nusuk ke arah sini ya. Mereka bakalan ketahan sama Bigetro di garis sini. Kalau mereka ke sini bahaya. Nyebrang air, takutnya di sini ada orang yang bakalan nembak mereka ke arah air sini gitu. Jadi makanya Ipos menurut gue bakalan milih ke arah City. Sementara Onyx sendiri mana Onyx? Masih nggak kelihatan ya? Oh ini RRQ. Kemungkinan RRQ ada 2 pilihan ya. Karena RRQ berada di Painan ya. Mereka bakalan nyebrang rotasi ke sini atau bakalan nusuk ke sini. Kalau gue sih milihnya bakalan ke kanan. Kenapa gue bilang ke kanan? Kalau ke kiri ini kan apa namanya? Yang atas ini itu high ground. Bentar, ganti warna biar jelas. Yang atas ini high ground. Kalau lu lewat sini, lu bakalan bisa kena tembak dari jembatan, bisa ketembakan dari batu sini, dan lu juga bisa ketembak dari arah high ground sini. Jadi menurut gue itu tindakan yang sangat-sangat struggle. Sekarang kita ke poin e-sport. Poin e-sport sekarang dia bimbang antara dia ke kiri karena dia sekarang ada di antara tengah ya, kiri sini atau bakalan ke kanan sini. Yang sebenarnya di belakang sini masih ada Onyx. Masih ada tim Onyx. Kalau gue jadi poin sih, gue bakalan nusuk ke arah sini. Di luar dari gue tahu atau enggak ada orang di sana, setidaknya gue bakalan ngarang situ. Kenapa gue bilang ke situ? Kalau setidaknya misalnya ada di sini, di pinggiran circle sini ada orang, gue masih bisa dapat backup di compound itu. Nah, kalau ke tim Aero sendiri, mereka masih juga jauh di zone ya. Sebenarnya Aero bebas sih, nusuk kemana aja. Kecuali ke kiri mereka bebas, di kanan mereka masih belum ada apa-apa, di depannya juga nggak ada. Sebenarnya Aero posisi yang cukup enak juga, tergantung bagaimana mereka mengambil keputusan. Termasuk juga Aura yang di depannya sendiri nggak ada orang, di atas juga nggak ada, mereka bebas bakalan ngambil ke arah mana. Sekarang yang struggle itu adalah anggota dari Red Rocket, udah pincang ya kan di luar zone, di depannya ada 2 tim lagi. Menurut gue sih udah di ujung tanduk banget. 69 juga harusnya mereka harus putar ke arah sini kalau mau bebas. Kenapa gue bilang harus ke sana? Pertama, incarannya 2, compound ini atau mengambil bibir circle untuk ngeliat-liat dulu, retake posisi ibaratnya gitu lah. Sebelum retake ke compound harusnya mereka ke arah sini dulu. Kalau mereka ke Ruins menurut gue struggle. Kenapa gue bilang gitu? Ruins kan ada air-airnya tuh, lower ground. Di sininya ada high ground. Sebaiknya mereka sih ngambil ke sini atau ke sini. Kalau mereka ngambil ke sini sih bunuh diri, men. Yang notabene-nya udah ada tim Aura di sekitaran Ruins. Gitu. Lu harusnya berpikir ini ya kan, kalau mau ngambil keputusan Ruins itu drop zone-nya Aura. Tadi masih zone, mungkin mereka masih nahan di situ untuk ngepotongin rotasi yang dari jembatan. Kalau gua kesana mungkin orangnya masih ada gitu. Sepahit-pahitnya mereka mungkin udah di bibir circle sini gitu. Selain itu juga ada tim Boom ya, Boom, Volume sama Onyx yang masih di luar zone. Menurut gue sih mereka bakalan kejar-kejaran sama John, fight di bibir circle sini. Semuanya bakalan fight di sini. Dan yang bisa nyaur sih BTR sih. BTR bakalan nyaur parah ke arah sini. Nara mungkin bisa, mungkin juga nggak. Kenapa? Karena mereka masih agak jauh dari sini. Mereka nggak bakalan keras ke sini, cowok. Ini bukan klasik menurut gue gitu. Mereka bakalan lebih milih ngamanin compound mereka karena mereka hampir berada di center circle juga.
masih dan masih lagi dan lagi mengambil 3 pulau. Betah banget area ini masuk ke dalam circle. Iya, dan ini adalah circle yang cukup menyebalkan dan Betul. mungkin akan terjadi penumpukan di area pulau dekat dengan Ruins, mengingat banyak sekali tim yang masih berada di area pulau Ruins. Dan kita lihat itu posisi enak tadi sih sebenarnya Nara sama Bigetron ya. Nara Bigetron ini udah mengisi area titik temu di jembatan, di perumahan juga. Dan ini adalah pilihan yang tepat buat mereka. Dan di sisi lain ternyata Victim mengembalikan tembakan-tembakan dari arah Arki di seberang sana, dan kali 4-nya Paul dapat berlari lari, masih cukup waktu untuk melakukan prone. Nampaknya Cisun tadi bisa memberikan damage yang cukup sakit ke arah tim RRQ di belakang sana. Mereka cukup terpepet kali ini. Akan coba dipush oleh seorang Cisun, akan didapatkan dan ya nampaknya bisa dipulangkan seluruhnya tim RRQ ke arah lobby. Wow, RRQ yang tadinya punya tempat nyaman kali ini udah gak nyaman karena mereka keluar dari zona nyaman. Dan sementara kita lihat dari sisi lain Bonofighter take down satu player di sisi Boom Esports. Oke, dan ternyata Boom yang tereliminasi. And for you, kali ini bisa memenangkan fight-nya, di mana Hitman juga akan pedon ke arah depan. Bisa didapatkan satu orang jaket di sisi sana. Ada Banyu juga ada Miseri. Kali ini kita lihat Banyu dan Miseri ada di area bawah. Hitman masih melakukan proning dari atas. Akan coba dilemparkan kali ini oleh seorang Cisun. Sebuah bomnya apakah on point? Tapi kali on point Hitman harus ter-take down dan dia terpisah oleh timnya. Ya betul, tadi kita nggak lihat ya fight-nya ya, tiba-tiba udah tereliminasi, entah kenapa, berarti Bonofight sudah mengamankan 4 kill point harusnya. Dan 2 player yang tumbang tadi bisa di-revive kecuali Hitman. Hitman masih bakal bleeding out di jembatan kecuali tiba-tiba Bonofight berusaha untuk menyelamatkan. Karena circle-nya masih mengarah ke jembatan juga sih. Betul sekali, kali ini akan coba diselamatkan kah Hitman di arah jembatan masih terus di arah sana. Tapi kita lihat di mana Tryon di depan sana ada seorang Miseri juga. Kali ini akan melakukan rebahan adalah kunci. Miseri melakukannya dan ter-take down juga tim Fohin kali ini. Yes, rebahan sambil spray adalah skill terbaik di Sunhawk ya. Betul. Rebahan spray gaming. Betul sekali, dan kita melihat di mana Aura juga akan sedikit berhadapan dengan Aero. Terpisahkan oleh jalanan yang panjang. Nah, ini salah satu sih kesalahan dari tim Aero yang gua mau jelasin ke arah lu pada di circle keempat ini. Jadi ini namanya Aura sendiri ya, kalau kita lihat dari pergeseran circle tadi, dia masih menjaga di bawah circle di arah Ruins. Sementara Aero dia mutar dari arah luar circle, berharap biar nggak dibegal di jembatan, kemudian dia bertemu tim Aura di arah Ruins. Jadi ini kita lihat ya, kalau kita lihat ini ada lemparan smoke yang ditujunya ke arah sini. Gitu. Ini sebenarnya kesalahan yang mungkin menurut gua gara-gara terburu-buru mengambil keputusan. Mungkin karena dia pikir zona bakal gerak 0,03 detik lagi, gua harus kesana, dia buru-buru. Sementara zona smoke-nya baru dilempar, belum pecah, dia nggak menyadari kalau di sini ada orang. Sementara sebenarnya fungsi dari smoke kan untuk menghindari dari tembakan orang. Sementara dia ngelempar ke smoke ke sini, dia mungkin berpikir pada saat dia nyampe pohon, dia bakalan aman gitu, bakalan nge-hold dulu di smoke untuk nyari info selanjutnya. Sementara dia tidak menyadari kalau di arah batu sini ada Steve yang bisa ngelihat dia ke arah sini, nembak dia ke arah sini, bahkan ke arah sini. Dan alhasil ya betul sekali, bahkan pada kali ini Aerowolf yang sedang melakukan penyeberangan tidak berhasil. Steve berhasil menumbangkan satu player, Renaldo bakal langsung dikunci, tapi sementara ada alhasil seperti yang gue bilang tadi, smoke-nya baru dilempar, belum pecah. Renalre nyebrang, di spray sama Steve. Ya otomatis ini bakalan free kill menurut gue gitu. Terus selain free kill juga member Aero yang lainnya juga bakalan susah buat nyebrang. Kenapa gue bilang susah? Karena smoke-nya kejauhan ke arah sini. Seharusnya mereka nge-smoke, jatuhnya smoke di sini, terus di sebagian sini, sehingga mereka bisa mengebutain tembakan dari arah Aura gitu, angle shoot dari Aura. Harapannya sih Aero gitu, cuman ya mungkin terburu-buru atau gimana juga, gue juga gak paham gitu.
tembakan peluru panas. Di sisi lain ada IOG yang sudah mulai mengelok juga posisi mereka, dan Spaov masih berusaha untuk masuk ke dalam circle, masih dikejar terus, dan Bigetron akan bertemu dengan victim. Di sisi lain pada kali ini Steve akan memasak granatnya perlahan tapi pasti mantul, mantap betul, aman masih bisa menghindar, dan sudah ada yang memasak granat di seberang. Spaov melewati kepala Steve tapi aman harusnya. Ya, kali ini sayang sekali tadi Steve harus mantul bergranatnya, dan kita melihat Spaov akan mencoba percobaan yang kedua dari seorang Spaov. Akankah on point? Belum on point juga. Steve masih terus mencari peradaan dari Spaov, harusnya udah ketahuan, dan kali ini itu harus pas. Tapi kita akan berlihat di mana Steve akan masih mencari-cari kembali. Nah, seperti yang gue bilang tadi kan, sebelum zonanya berpindah. Nah, ini bakalan jadi zona yang menjadi penumpukan di bagian ini barat. Dan benar seperti yang gue bilang, ternyata Aura nggak langsung pergi ke arah center circle. Mereka lebih milih stay di bibiran circle ke sebelumnya. Mereka nge-split 3-1, yang mana tiganya menahan di arah dari arah ruins, karena mereka mungkin berharap bakalan ada orang yang nabrak mereka. Ternyata benar, mereka berhasil menahan rotasi dari Aero, dimana tadi Steve mendapatkan salah satu member dari Aero. Kemudian IOG seperti yang gue bilang, mereka bakalan bebas, nggak ada halangan masuk ke zone ke arah sini. Sementara Boboho sendiri udah solo player ya kan, dia pastinya bakalan main masuk ke zone itu nunggu zonanya gerak. Makanya sampai sekarang dia masih di luar zone. Dia pasti bakalan ngambil ke arah sini, nunggu zonanya gerak biar yang lain masuk zone dulu, baru dia bakalan masuk ke arah sini. Nah, untuk tim victim sendiri, mereka sekarang bakalan berhadapan dengan BFD, di mana tadi sebelumnya victim berada di jembatan sebelah sini, BFD berada di compound yang kecil. Mereka bakalan perang untuk mendapatkan posisi di circle berikutnya. Sementara Onyx yang tadinya di luar zone, benar saja mereka bebas masuk ke zone. Cuman sekarang Onyx bakalan struggle karena mereka memang berada di high ground, tapi posisi ini tidak ada backupan sama sekali. Cuman ada 1-2 batu itu juga di sini. Batunya cuma ada di situ coy, di sekitaran sini. Jadi kalau lu mau ngeras ke arah BTR, lu bakalan di free shoot dari BTR ke arah lu. Sementara BTR punya backup di rumahan. Epos bakalan tenang masuk ke zona sini. Di sini masih ada beberapa batu yang bisa digunakan untuk nge-hide. Nara bakalan masuk ke arah sini, bakalan mungkin ngelemparin 1-2 tembakan ke arah BTR dan juga menghadang tim-tim yang bakalan masuk ke arah zone. Ini kemungkinannya 2 sih. Kalau nggak BTR yang nyayur, Nara yang nyayur. Tergantung zona berikutnya. Berada di belakang batu. Ada Steve di belakang batu, akan mencari. Kali ini dilemparkan sebuah bomnya. Akankah terkena bom? Tapi ternyata itu smoke, bukan bom. Waduh. Smoke gratis lumayan. Smoke gratis. Steve bisa kabur jadinya. Nah kan lumayan dapat smoke gratis. Oke, dan Steve bisa berhasil untuk masuk ke dalam circle. Circle tadi kita melihat memantulnya ke arah Bigetron dengan Nara, dan bisa dibilang betul-betul ini adalah posisi yang nyaman sekali untuk Bigetron. Dan Nara dan Onyx pun sudah mulai mengisi area high ground. Di sisi lain Bonafide bakal fight kembali dengan IOG. Ya, kali ini satu orang harus tertakedown dari tim IOG, Kunya tertakedown di sana, dan juga dari tim Bonafide ada satu yang tertakedown. Sulhak, Hans for You harus low HP kali ini, akan coba dilemparkan, saling melempar. Akankah bergantian kali ini siapa yang akan on? Ada satu orang yang cukup low kali ini dari tim IOG. Ya betul sekali, saling melempar granat, dan sementara kita lihat dari Olis, mereka berjaga di belakang zona, persis di belakang zona. Ini kalau mereka terlalu lama, ini semua bakal mati sama zona sih. Karena mengingat di depan sana juga udah mulai ramai, sementara di sisi lain masih banyak sekali tim-tim yang sudah mulai melakukan setup juga, dan IOG berhasil menemukan satu player, Aura Steve. Di depan sana Aura pun terkunci. Bokong dari Jaden terlihat dari Kunyit dan bakal langsung diras sepertinya, berusaha untuk sambil berlari, tapi hati-hati ada peluru panas dari sisi lain juga. Aura terkunci, pergerakannya nggak bisa kemana-mana, tapi bahkan pada kali ini IOG terkunci kembali oleh Bonafide. Fight antara 3 tim yang sedang melawan masa lalu. Ya betul sekali, kali ini dimana 3 tim saling fight dan mereka saling melakukan sapu bersih. Mereka juga harus menelan damage yang cukup sakit dari blue zone-nya. Wah, ini benar-benar fight yang sangat-sangat parah, sangat-sangat chaos di luar zona. Dan Luxi bisa mendapatkan 1 orang tadi dari tim Bonafide. Ya enak banget posisi BTR, tinggal kayak menyelamat datangkan mereka, kayak tinggal halo gitu kan di dalam. Sih parah menurut gua. Dari tadi memang BTR udah bener-bener jadi pawang zona. Lu lihat posisi sekarang, circle ke-6
Satu-satunya tim yang masuk zone itu adalah tim BTR. Sementara contender tim lainnya seperti EVOS dan juga Onyx, mereka masih berada di high ground. Memang high ground mereka bakalan punya banyak view ke arah BTR. Tetapi kelemahannya saat mereka menuruni high ground ini EVOS turun ke sini, Onyx turun ke sini, bahkan ke sini. Mereka bakalan sangat gampang di take down sama anggota BTR. Kecuali mereka bisa nge-take down 2 atau 3 sekaligus member dari BTR, baru mereka bisa nge-retake posisi dari BTR. Kalau baru knock 1 sih menurut gua nggak terlalu struggle ya. Karena BTR kan main di rumah-rumah, Ryzen jadi ujung tombak. Menurut gua posisi BTR sih udah parah sih. Bakalan nyayur ke arah 2 tim ini dan juga tim-tim lainnya. Sementara 3 tim lainnya kita lihat dari ini ya standing flyernya, 3 tim masih di luar zone seperti TP, Boboho yang dari tadinya udah solo player, BFD 50 masih menelan damage dari blue zone. Ketiga tim ini masih kejar-kejaran ke zone sambil saling melemparkan peluru panas yang mereka miliki. Kemungkinan selanjutnya mungkin yang bakalan ngeras BTR sih Nara sih. Soalnya Nara dari tadi kan samping-sampingan sama BTR. Nara juga nggak dapat circle. Kemungkinan sebentar lagi juga Nara bakalan ngeras. Kesempatan terbaik sih untuk Onyx sama EVOS masuk waktu BTR ngelawan Nara sih kalau menurut gua. Mereka bakalan ikut ngurusin BTR. BTR sih posisinya 2 sekarang. Antara enak bakalan nyayur atau mereka bakalan disandwich beberapa tim. Tergantung bagaimana mereka menghandle posisi sekarang ini. Tapi sementara kita lihat dari Onyx kayaknya masih berusaha sih untuk masuk ke dalam zona. Dan Nara punya PR untuk menyeberang. Ya, kali ini kita lihat di mana Bigetron sudah mendapatkan posisi yang cukup nyaman mereka. Tim Onyx ada di arah atas, tapi Nick harus ter-take down. Kali ini EVOS ada di sebelah kiri, sendirian Lizard hanya bisa melakukan coveran di belakang batu yang cukup besar. Oh, tuh last man standing ya? Enggak juga. Enggak. Enggak, mereka split. Iya. EVOS tuh split. Enggak last man standing. Berarti Lizard tuh agak jauh dengan Betul. DXC sama Morpheus. Dan sementara kita lihat masih banyak tim yang belum bisa masuk ke dalam circle karena circle ini benar-benar dikuasain sama Bigetron. Area Bigetron itu emang lower ground, tapi dia punya rumah. Jadi dia tinggal ngintip-ngintip doang. Spray itu bakal enak banget. Soalnya yang dari luar itu mau turun ke bawah, obstacle-nya tuh dikit banget. Ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan untuk tim Bigetron. Apakah mereka akan melakukan defense total di sini? Akan coba menyelamatkan dirinya, akan coba mendapatkan banyak poin di match kali ini. Akan kita lihat di mana permainan dari Bigetron akan melawan tim-tim lain, di mana kali ini kita lihat dari EVOS juga akan coba bergerak ke bawah. Nick dibiarkan begitu saja dari tim Onyx. Mereka juga akan coba turun ke bawah. Ken akan coba turun ke bawah kali ini. Sudah ada 1 orang nampaknya harus ter-take down kali ini Mickey Boy. Nah, kalau di posisi ini kita melihat ya, kalau misalnya sebelumnya tim Nara udah ke-push sama zone dan mereka berhasil ngenokin 1 member dari Bigetron yaitu Microboy. Terus mereka berusaha buat nge-push untuk mendapatkan bibir circle ke arah BTR ya. Sebenarnya itu memang keputusan yang benar. Cuman yang menjadi kesalahan di sini yaitu mereka tidak menyadari kalau di atas sana, di smoke sana itu ada orang gitu. Yang notabene-nya member dari Onyx free shoot ke arah mereka kalau misalnya mereka nyebrang dari sini. Mereka open smoke ke arah batu sini dengan tujuan ibaratnya dia bakalan nge-flank dari kanan untuk nutup angle view dari arah Luxi ke arah batu ini. Sementara dia tidak menyadari kalau di atas sana itu member dari Onyx bakalan gampang nembak dia gitu. Seharusnya dia sadar sih menurut gua. Karena di sana ada smoke gitu. Nah, mungkin sih tim Nara buru-buru masuk ke zone sih gara-gara udah dikejar zone sih. Zona untuk zona ke-6 segini harusnya bukan zona yang bisa lu TB-in lagi sih memang. Selain mereka di push zona juga ya mungkin YOLO aja lah gitu. Mungkin juga nggak terlalu diperhatiin gitu. Padahal mereka nggak sadar kalau misalnya KP free shoot ke arah mereka dan bisa ngebonyokin mereka. Dan alhasil di video selanjutnya itu Nara bonyok dan diratain sama BTR karena BTR sadar gitu. Mereka kena spray dari arah Onyx yang dari tadi udah ngehold nungguin BTR lengah biar bisa masuk ke zone. Harus ter-take down di sana di belakang sebuah rumah. Yes, betul. Ini adalah momentum untuk Nara untuk segera nyebrang, langsung melakukan setup smoke karena harus ditumbangin dulu seenggaknya beberapa player dari BTR dan Onyx pun pastinya sadar juga. Oh, tapi ternyata tidak bertemu Bigetron tapi malah bertemu dengan Onyx pada kali ini. Perhentian terjadi di situ tapi berusaha untuk nyebrang terus-menerus, berusaha untuk nge-front, masih bisa tipis banget.
dan akhirnya survive. Tapi ternyata Frost harus tumbang oleh Playzone. Ya betul sekali, akan coba dipush oleh seorang Luxi, akan bisa mendapatkan satu orang keadaan. Ya nampaknya rata kali ini. Tim Nara dipulangkan oleh Luxi menggunakan Thompson-nya. Iya betul sekali, berarti menyisakan 3 tim saja yang tersisa. Bigetron, EVOS dengan Onyx dan Ken masih berusaha untuk melemparkan granatnya yang pertama ke depan sana. Nah di posisi ini sebenarnya Onyx udah ini ya, posisi Dujun Tanduk lah kalau gue bilang. Salah satu member dari Onyx itu Onyx KP tertangkap oleh Microboy dari arah, kalau kita lihat di minimap itu dia tertangkap dari arah kanan sini, ya kan. Selain itu juga tim lainnya yaitu EPOS juga nge-spray mereka dari arah kanan gitu. Makanya ini Onyx udah tersandwich gitu. Kita lihat ya di minimap ini. Ini kan ada ini nih, gambar tembakan nih. Nih. Ini gambar tembakan. Jadi sebenarnya sini Onyx udah keharapan untuk masuk ke zone tipis gitu lah, karena mereka nggak dapat zone, sementara BTR dari tadi udah di zone. Sementara juga pemain EPOS juga nge-hold karena mereka zona lambat gitu. Ditimpuk bom juga mati nih. Nah, ada Ryzen dan ternyata semuanya rata di belakang batu. Wow. Harus rata di belakang batu oleh Ryzen tadi. Ryzen cukup punya vision ke arah depan, ke arah tim Onyx kali ini. Kita akan melihat di mana EVOS yang berkumpul di belakang batu akan coba dimajuin oleh tim Bigetron kali ini. Tapi mereka mencoba untuk... Nah, di posisi ini sekarang EPOS gini ya, nggak dapat zone. BTR juga nggak dapat, cuman BTR punya rumah. Jadi notabene-nya BTR lebih santai lah, lebih aman lah gitu. Lebih banyak presentasi chickennya BTR sekarang mungkin di 55, EPOS di 45. Cuman kalau menurut gua seandainya EPOS berpikir jernih, sesuai yang gua pikirin ya, harusnya salah satu membernya bisa pergi ke arah luar sini gitu. Karena ini fight antara dua tim terakhir, harusnya lu ninggalin satu member lu, satu atau dua gitu untuk strategi kalau menurut gue ibaratnya tumbal lah. Yang lainnya bakal nahanin zone, ngehalangin member dari BTR untuk ngeras timnya. Dan mungkin salah satunya bakal ngehold di sini. Mungkin kalau mereka masih punya smoke, sebenarnya bisa dilempar ke arah sini. Dan untuk lu semua tahu ini smoke sebenarnya smoke dari EPOS gitu. Mereka berusaha ngebutain view dari anak-anak BTR. Kalau menurut gue sih harusnya mereka nge-smoke ke batu ini aja. Jadi salah satu membernya bisa masuk ke situ, mungkin lemparin smoke ke situ, mungkin dia bisa nge-hold di situ dulu atau mungkin bakal masuk ke arah sini. Nah, karena ini mereka bertiga, yang satu misalnya pindah ke sini, yang satu bisa nge-backup tembakan ke arah sini. Kalau misalnya di sini tiba-tiba ada orang, misalnya Raiden ke arah sini, dia bisa backup. Misalnya Juxi ke sini, yang ini bisa backup. Kalau misalnya Juxi ke sini, yang ini juga bisa backup ke sini, yang ini juga bisa. Gitu. Sementara yang satu tugasnya untuk ngamanin zona dulu. Jadi yang dua ini bakal ngebonyokin member BTR yang berusaha nge-retake yang posisi yang satu ini. Sementara yang lain saat yang satu ini masuk, dia bisa ngamanin posisi dulu, ngebonyokin yang lain atau minimal nge-end gitu. Terus yang dua mungkin ada kesempatan buat masuk. Yang ini mungkin ada kesempatan buat kesini. Kalau yang satu ini udah bisa masuk ke rumah ini, terus yang ini mungkin seperti Luxi mungkin ke arah sini atau ke arah dalam sini. Yang satu tugasnya untuk nahanin itu gitu. Ya lu udah sisa 2 tim gini harusnya lu berpikir gitu, do or die gitu. Lu ngelakuin sesuai yang gua bilang, mungkin kalau misalnya EPOS ngelakuin sesuai yang gua bilang, mungkin mereka masih bisa gitu, masih bisa ya ada chance lah dari 45% ke 50 atau bahkan ngebalikin ke 55 gitu. Sementara kalau lu tetap di sini ngumpul di sini, lu lihat kan, Raiden bisa aja maju ke sini. Juxi bisa aja maju ke sini, masuk dari bawah jembatan sini, udah lu kelihatan di spray dari sini ke sini. Kok gini? Lu bisa aja di spray dari sini gitu. Udah kelar hidup lu. Atau Raiden maju ke batu sini, lu ditimpuk bom, dar mati. Harusnya dia bisa, ini kan posisinya BTR baru ngeratain ini nih, Onyx nih. Harusnya dia masih ngeriset heal, ngeriset posisi. Makanya ini Raiden sama Juxi sadar, mereka langsung sadar kalau posisi EPOS di sini karena tadi EPOS nembak ke arah Onyx yang ada di sini. Tadi EPOS nembak ke arah sini. Makanya BTR tahu oh di sana member terakhir gitu.
Lakukan setup terlebih dahulu, akan coba muter 2 orang Luxi dan juga Microboy ke arah belakang, akan melakukan flank. Di sisi lain Zuxi dan juga Ryzen akan coba menjadi bait di sini, akan coba memancing vision dari tim EVOS. Betul sekali, rival lama yang belum kelar akhirnya bertemu kembali di PMPL 2020 kali ini. Dan sementara kita lihat Erasmus sudah mulai terlihat di sisi lain. Luxi dengan Microboy sudah melakukan flank, terlihat pada Zuxi, tapi belum cukup pelurunya untuk menumbangkan seorang Zuxi. Berusaha untuk melakukan spray dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Ya, winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Alliance kali ini karena memang mereka bermain dengan sangat-sangat bagus.